Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema dosa kebohongan, Saudara. Saudara, nanti tema ini akan dibahas di dalam pertemuan ke hati pada minggu ini. Oleh sebab itu saya mengajak untuk saudara jemaat untuk bisa bergabung dengan pertemuan ke hati di masing-masing wilayah, masing-masing kelompok, Saudara. Supaya saudara bisa lebih mengerti firman Tuhan, lebih bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, Saudara. Kita akan membuka dalam Keluaran pasal 20 ayat 16. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama satu ayat ini. Jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Lalu kemudian Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Saya memakai terjemahan TB2, mungkin agak berbeda dengan TB, tetapi saudara TB tidak salah ya, karena TB2 adalah bahasanya kekinian supaya Alkitab lebih dimengerti oleh orang-orang pada zaman ini yang sudah bahasanya berkembang ya saudara, tapi TB tidak salah ya. Kita baca Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi menjijikan bagi dirinya. Seorang sasti dusta yang meniupkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Oleh sebab itu, jikalau tanpa Tuhan hidup kami akan mudah tersesat, kami akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai arus dunia ini. Oleh sebab itu, tolonglah kami. Kalau hari ini kami belajar firman-Mu, Roh Kudus Allah sendiri yang akan memimpin kami dalam seluruh kebenaran, dan biarlah Roh Kudus yang mengiluminasikan kebenaran itu dalam hati kami dan membuat kami memahami, dan kami memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu penuh keterbatasan, penuh dengan segala macam hal di mana butuh bergantung penuh kepada Tuhan. Pakailah waktu kami menjadi waktu milik Tuhan sendiri yang membentuk kami, yang menempa kami, yang memberkati kami. Terima kasih Bapa ya, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, apakah bohong itu dosa, saudara? Apakah bohong itu dosa? Semua pasti menjawab, semua sepakat bahwa bohong itu dosa. Lalu apakah ada yang merasa suka dibohongi, saudara? Saya pikir tidak ada satu orang pun yang di sini yang suka dibohongi. Kita semua tidak suka dibohongi, saudara. Kalau kita tahu bohong itu dosa, dan tidak ada seorang pun yang suka dibohongi, lalu apakah ada di antara saudara yang tidak pernah berbohong? Silakan angkat tangan. Ada saudara yang tidak pernah bohong? Ada saudara? Silakan angkat tangan. Kalau ada yang berani angkat tangan, berarti berani berbohong dan sedang berdosa, saudara. Ya. Karena kita semua itu pernah berbohong, saudara. Kita pernah jatuh dalam dosa kebohongan kalau kita mau jujur. Ya, kita menanyakannya, kenapa? Karena dalam realita kehidupan sehari-hari, lihatlah betapa sudah dianggap biasa, betapa dianggap lumrahnya bohong atau dusta itu. Kata orang, mana mungkin sukses dalam berdagang, sukses di dalam bisnis, di dalam politik, jikalau tanpa sedikit banyak berbohong. Kita menyaksikan bagaimana situasi politik negeri ini sudah banyak yang tiba-tiba berdusta, berbohong. Sudah janji ini tiba-tiba ganti koalisi pun berganti-ganti, saudara ya. Ya, janji tinggal janji, tapi kemudian dia lupa, saudara ya, dilupakan. Ya, itu menjadi sesuatu hal, menjadi cermin bahwa berbohong itu menjadi sesuatu yang lumrah, saudara. Demikian, apakah betul demikian, saudara? Apakah betul demikian dalam berbisnis berdagang harus berbohong kalau mau sukses? Itu menjadi sesuatu yang lumrah, saudara. Setelah saya mau tanya lagi, dosa apa yang paling awal saudara kita lakukan? Apa, saudara? Salah satu dosa yang paling awal yang dilakukan setiap orang itu pada waktu usia sejak dini adalah dosa kebohongan. Dosa kebohongan, saudara. Anak-anak tidak perlu belajar dari siapapun untuk mahir berbohong. Kita tahu itu. Ya, kita yang pernah punya anak kecil ataupun kita dulu pernah kecil, saudara. Kalau seorang anak kecil ingin menceritakan sesuatu kepada papa mamanya, tetapi papa mama tidak mau mendengarkan, tetapi langsung memotong hak mereka untuk berbicara. Kalau anak itu salah, lalu kita langsung memarahinya, bahkan langsung memukulnya, dan menghadapinya terlalu keras, sehingga anak itu menjadi tidak berdaya, menjadi ketakutan. Pelan-pelan mereka akan mencari jalan keluar, dan satu-satunya jalan keluar adalah apa? Berbohong. Ya, sekali anak berbohong dan tidak ketahuan, maka ia mulai belajar bahwa dengan taktik berbohong dapat mengelabui orang lain dan luput
daripada tekanan. Hal ini akan terus dia ulangi. Sampai dewasa, sampai tua, dia akan terus ulangi, saudara. Sehingga dia akan terbentuk demikian sudah sejak masa kanak-kanak dia. Oleh sebab itulah semakin banyak timbul masalah di dalam keluarga, di dalam pendidikan, di dalam politik, di dalam banyak segi kehidupan karena dosa berbohong ini. Karena sudah dipupuk sejak masih kecil, saudara. Karena berbohong menjadi salah satu senjata mereka untuk aman dari pukulan atau dari kekerasan yang tidak bisa ditanggung oleh orang yang lemah karakternya. Semua orang pernah berbohong, saudara. Tetapi ada bedanya. Apa bedanya, saudara? Yang membedakan antara manusia satu dengan yang lain bukanlah yang satu berbohong, yang satu tidak pernah berbohong. Tidak. Karena setiap orang pernah jatuh dalam dosa kebohongan. Bedanya adalah yang satu lebih pintar, saudara, berbohong ketimbang yang lain. Atau yang satu berjuang mati-matian untuk melawan kecenderungan dosa ini. Sedangkan yang lain justru memanfaatkan habis-habisan dosa kebohongan ini untuk menghindarkan diri dari kesulitan. Saudara termasuk yang mana? Apakah saudara termasuk orang yang memanfaatkan cara berbohong itu untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri yang merugikan orang lain? Ataukah saudara termasuk orang yang berjuang mati-matian untuk melawan kecenderungan dosa yang seperti ini, saudara? Saya rindu saudara bisa menjadi orang yang pertama, yang tidak mudah sekali untuk berbohong, tetapi yang terus berjuang melawan keberdosaan akan diri kita. Karena kita adalah manusia jatuh dalam dosa yang tinggal di tengah-tengah bangsa manusia yang suka berbohong, suka berdusta. Saudara, pertanyaannya, mengapa kita mudah sekali jatuh dalam dosa kebohongan? Kenapa, saudara? Dibandingkan dosa yang lain. Ini ada dosa yang sering kali memudahkan kita jatuh dalam, mungkin kita tidak pernah, saudara, membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, saudara, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menghina orang tua. Tetapi bohong, saudara. Kenapa kita mudah sekali jatuh dalam dosa kebohongan? Saudara, kita mudah jatuh dalam dosa kebohongan karena kita berpikir dosa kebohongan adalah dosa yang ringan. Kita tidak pernah berpikir bahwa dosa kebohongan bukanlah sesuatu dosa yang serius. Benarkah hal ini, saudara? Benarkah, saudara? Ini salah besar. Salah besar, saudara. Kita mengenal 10 hukum, 10 perintah Allah yang Tuhan Allah berikan melalui Musa kepada umat Israel, saudara. Dan dari 10 hukum itu, hukum ke-9 apa? Yang tadi kita baca, yaitu melarang kita untuk berdusta atau berbohong. Jadi sampai bisa masuk dalam kelompok 10 ini, pasti itu dosa yang sangat serius. Karena dosa bisa banyak sekali kalau didaftarkan. Tetapi Tuhan mendaftarkan cuma 10 ini loh dosa-dosa utama. Termasuk hukum ke-9 tadi, yaitu dosa kebohongan. Saudara, di sini muncul pertanyaan. Mengapa dosa kebohongan bisa sampai menembus 10 besar? Yaitu, saudara, hukum yang ke-9. Kalau memiliki Allah lain. Kalau saudara menyembah berhala. Menyebut nama Tuhan dengan sia-sia sembarangan. Tidak menguduskan hari Sabat, menghina orang tua, membunuh, berzina, mencuri, dan lain-lain. Kita bisa mengerti dan mudah menerimanya masuk dalam kelompok 10 ini. Tetapi berbohong. Namun, saudara, apa yang kita pikir dan kita sangka berbohong yang bagi manusia dianggap itu tidak serius-serius amat, ternyata oleh Allah dipandang amat serius, saudara. Ya. Jadi pertanyaan yang muncul di benak kita, mengapa berbohong itu adalah sesuatu hal yang sangat serius di mata Allah sampai dimasukkan sebagai salah satu daripada dosa-dosa utama yang dilarang dari 10 hukum, saudara. Kenapa, saudara? Apa alasannya, saudara? Yang pertama, kita melihat. Yang pertama, berbohong adalah dosa utama dan serius karena kebenaran itu adalah utama dan berbohong itu adalah lawan daripada kebenaran, saudara. Saudara, berbohong itu menyembunyikan kebenaran, memutarbalikkan kebenaran. Berbohong memalsukan kebenaran dan mempermainkan kebenaran. Berbohong menyajikan ketidakbenaran sedemikian rupa seolah-olah itulah kebenaran. Itu hoax seperti itu, saudara. Hoax itu adalah ketidakbenaran, kebohongan yang kemudian sepertinya itu dipoles-poles, diapain sepertinya itu adalah kebenaran. Itu adalah satu dosa kebohongan yang kita tahu itu menghancurkan, saudara, merusak segala macam tatanan, merusak kebenaran, saudara. Saudara, padahal apakah atau siapakah kebenaran itu, saudara? Yesus pernah berkata
Akulah jalan, kebenaran dan hidup, saudara. Jadi kebenaran tidak lain adalah Tuhan sendiri. Jadi ketika kita berbohong, kita memutarbalikkan kebenaran, kita sedang melawan sang kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu maka Alkitab memberikan kepada kita nasihat melalui Nabi Sakaria. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan tegakkanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu, seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan membenci sumpah palsu. Tuhan membenci kebohongan, saudara. Maka Sakaria melanjutkan di ayat selanjutnya, maka cintailah kebenaran dan damai. Saudara, ketika ada saudara kejujuran, kebenaran, maka damai sejahtera akan ada di situ. Kenapa keluarga-keluarga tidak ada damai, saudara? Kenapa? Karena seisi rumah tangga memelihara kebohongan. Karena banyak bohong, saudara. Sehingga suami istri bisa bertengkar, sehingga kehilangan saling mempercayai, tidak ada trust lagi. Tidak ada saling menghargai. Kenapa? Karena membiasakan diri untuk berbohong. Memang pada waktu berbohong kita merasa keluar dari tekanan, kita bisa sepertinya luput daripada akan kesulitan. Tetapi sebetulnya itu sedang memendam bara api. Memendam bara api yang akan meledak pada suatu hari nanti. Saudara, oleh sebab itulah kita mengerti, bukankah siapa atau apapun yang melawan Allah, melawan Tuhan Yesus adalah sesuatu dosa yang serius? Berbohong adalah dosa yang serius dan utama. Karena secara frontal melawan Allah, yaitu seperti perintah Allah, dan melawan Tuhan Yesus yang adalah sang kebenaran itu. Berbohong melawan kebenaran. Yang kedua, saudara, kenapa berbohong adalah dosa utama dan serius? Berbohong adalah dosa utama dan serius karena kata-kata itu adalah utama di hadapan Allah. Bagi Allah, kata-kata, word, kalam, firman itu adalah utama. Pada waktu Tuhan menciptakan, saudara, segala sesuatu dari tiada menjadi ada dalam Kejadian 1. Tuhan memakai apa? Kata-kata, memakai firman. Jadilah terang, maka jadi. Jadilah benda-benda di langit, maka jadi. Melalui word, melalui kalam, melalui kata-kata, segala sesuatu itu diciptakan. Dan juga melalui kata-kata juga, iblis menyeret segenap ciptaan itu ke dalam pusaran kebinasaan kekal. Ditaklukkan kepada sia-sia. Melalui siapa? Melalui kata-kata bohong iblis kepada Hawa, saudara. Maka seluruh dunia jatuh di dalam dosa. Tapi puji syukur, Tuhan memakai perantara nabi-nabinya, utusan-utusannya. Tak henti-hentinya memanggil manusia bertobat. Melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui kata-kata. Bahkan Tuhan mengaruniakan firman Tuhan sebagai pedang roh untuk melawan, membinasakan iblis dengan segala tipu dayanya. Dan puncaknya, saudara, puncaknya melalui sang kata, kalam, logos, Tuhan Yesus, firman, kata-kata yang menjadi manusia, menyelamatkan seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaan ditebus dari kebinasaan kekal untuk dibawa menuju kepada kehidupan yang kekal. Saudara, itulah kata-kata utama di mata Tuhan. Saudara, kita punya apa? Punya dua mata, punya dua telinga, tetapi punya satu mulut. Dua mata, dua telinga, satu mulut. Oleh sebab itu ribuan tahun yang lalu, seorang filsuf Yunani Xenophon dari Athena yang hidup pada abad ke-5 ke-4 sebelum Masehi, dia mengatakan, alam memberi kita dua mata dan dua telinga, tetapi hanya satu mulut. Untuk apa? Supaya kita bisa melihat lebih banyak, mendengar lebih banyak, tapi jangan ngomong banyak, ngomong sedikit. Ya, supaya kita bicara sedikit. Ini bijaksana dari seorang filsuf, saudara. Tetapi Alkitab jauh melampaui para filsuf. Alkitab jauh melampaui bijaksininya manusia, karena hikmat Tuhan adalah bijaksana. Alkitab sudah mengatakan Tuhan menciptakan kita dengan dua mata, dua telinga, dan satu mulut. Supaya apa? Supaya kita melihat, saudara, yang baik dan yang jahat. Kita mendengar yang benar dan tidak benar, tetapi mulut ini membicarakan hanya yang benar. Sekali lagi, Tuhan memberikan kita mata, kadang mata kita tidak bisa kita memilih. Kita bisa melihat hal yang baik, hal yang jahat. Kita punya telinga, kita seringkali tidak bisa memilih, mendengar hanya yang benar. Kita bisa mendengar yang benar, mendengar tidak benar. Tetapi waktu kita memakai mulut kita harus pakai untuk mengucapkan hal yang benar, saudara. Mengucapkan kebenaran, saudara.
Ini ada bijaksana daripada Alkitab yang melampaui segala pemikiran manusia. Oleh sebab itu, sebelum kita berbicara, kita harus mendengarkan lebih dulu, baru bereaksi setelahnya untuk mengucapkan kata-kata kebenaran. Saudara, jika kata-kata begitu vital dan begitu krusial di dalam seluruh karya Allah, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa berbohong yang melecehkan kata-kata tidak layak disebut sebagai dosa utama dan serius? Yang ketiga, saudara, berbohong adalah dosa utama dan serius karena sesama manusia kita itu adalah utama. Di hadapan Tuhan manusia adalah utama, saudara. Tuhan mengatakan saat ini dalam 10 perintah Allah, baik dalam Keluaran 20 maupun Ulangan pasal 5. Jangan memberikan kesaksian dusta terhadap samamu. Kalau dalam Ulangan kesaksian palsu. Jadi jangan berbohong, saudara. Itu. Kemudian saudara, pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, maka Tuhan menganggap sesama adalah utama karena sejak awal penciptaan Allah, waktu diciptakan semuanya baik. Maka ketika dia melihat Adam sendirian, Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ternyata di tengah-tengah ciptaan yang Tuhan mengatakan baik, belum ada dosa. Tapi Tuhan tiba-tiba mengatakan tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja. Tidak baik artinya apa? Tidak lengkap, tidak utuh, tidak sempurna. Maka melihat realitas ini, Allah tahu persis apa yang paling dibutuhkan manusia, yaitu sesama. Maka Allah melanjutkan dengan berkata, aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan tahu kebutuhan Adam itu, sesama itu. Ini bukan sekedar bicara tentang hubungan atau relasi suami istri, bukan, saudara. Tetapi juga relasi antar manusia. Masing-masing menjadi penolong yang sepadan bagi yang lain. Sebagai saling menjadi penolong artinya saling mengisi, saling menghidupi, saling menerima, saling memberi. Bukan justru saling menjatuhkan dan saling menyakiti, tetapi saling kooperasi, saling berlomba mengasihi dan memberi pertolongan. Sedangkan predikat sepadan artinya sederajat, setara. Ya, Alkitab sangat jelas sekali menghargai hubungan antar manusia dengan prinsip saling menghargai ini. Jadi jelas, bersaksi dusta tentang sesama atau berbohong adalah sangat melawan prinsip relasi antar manusia yang diajarkan Alkitab. Karena pada waktu seseorang berbohong, yang terjadi di sini bukan menolong, tetapi memotong. Yang terjadi bukan saling memberdayakan, tetapi memperdayakan. Itulah akibatnya jika dosa kebohongan dibiarkan. Ketika kebenaran dipalsukan, ketika kata-kata dibuat lagi tidak berharga, ketika sesama menjadi subjek yang menindas atau objek yang diperas. Maka sudah merenungkan semuanya itu. Masihkah kita berpikir bahwa berbohong adalah dosa yang remeh, yang ringan-ringan saja? Oleh sebab itu mari saudaraku di dalam Yesus Kristus, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang ini berjuanglah dalam anugerah Tuhan untuk tidak berdusta lagi. Untuk menyadari dosa berbohong sebagai sebuah dosa yang besar sampai Allah sendiri memperhitungkannya sebagai salah satu dosa utama dari 10 hukumnya. Saudara. Maka singkirkan bohong, singkirkan dusta dari keluargamu. Singkirkan itu daripada bibir mulutmu, saudara. Maka engkau akan menerima damai yang daripada Tuhan, saudara. Damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jangan lagi berbohong, saudara ya. Jangan sampai kita dihakimi Tuhan oleh karena mulut kita, oleh karena perkataan bohong kita, saudara. Perlu hati-hati dalam hal ini. Lalu kemudian saya akan mengakhiri dengan membahas tentang yang namanya bohong putih. Saya tidak tahu kenapa ada bohong putih, kenapa tidak ada bohong biru, kuning, hijau, merah gitu ya. Merah jingga, ibu, kelabu itu nama-nama, ya itu tidak tahu saya. Atau pelangi begitu. Kenapa kok namakan bohong putih? Apa ada bohong hitam, bohong gitu saudara ya? Tapi ini istilah yang kayaknya seperti sesuatu yang umum gitu. Ya, bohong putih bolehkah? Suatu kebohongan yang dianggap tidak berbahaya, khususnya demi kesopanan. Ya, contohnya demi kesopanan itu ya kalau suami kita atau istri kita masak. Masakannya itu sebetulnya tidak enak, tapi kita menghargai karena dia sudah payah ya masak, lalu kita aduh masakanmu enak sekali padahal dalam amit-amit deh begitu ya. Tapi untuk menghargai kesopanan kita mengatakan demikian, ya seperti itu. Ini atau yang lebih serius lagi berbohong demi kebaikan.
Boleh atau tidak, saudara? Nah, bolehkah berbohong untuk menolong orang lain? Bolehkah saudara berbohong tidak dengan motivasi yang jahat, tidak dengan motivasi mau mengambil keuntungan bagi diri sendiri dan merugikan orang lain? Boleh atau tidak, saudara? Berbohong demi kebaikan? Saudara, kisah Alkitab yang seringkali dikaitkan dengan persoalan ini adalah apa? Kisah Rahab. Kisah Rahab itu dicatat dalam Yosua. Yosua pasal 2, pasal 6, lalu kemudian Alkitab Perjanjian Baru menyebut nama Rahab dalam Ibrani pasal 11 dan Yakobus pasal 2. Bahkan Ibrani pasal 11 mengatakan Rahab termasuk tokoh iman dimasukkan. Bayangkan nih. Ada banyak orang-orang kudus, tapi tidak banyak yang Alkitab menyebut sebagai tokoh iman. Salah satunya Rahab. Disejajarkan dengan Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yesaya, Samuel. Itu disejajarkan Rahab, saudara. Siapakah Rahab itu? Saudara, Rahab adalah seorang pelacur, saudara, yang hidup di kota Yeriko. Kota Yeriko, kota yang maju pada waktu itu, kota yang bertembok paling kuno, yang paling kuat, paling tebal pada zamannya, saudara. Begitu tebalnya, sampai di atas tembok itu bisa didirikan rumah. Nah, saudara bayangkan kalau sampai bisa didirikan rumah, berarti lebar sekali, bukan? Dan salah satu orang yang memiliki rumah yang didirikan di atas tembok itu adalah seorang pelacur yang bernama Rahab. Tuhan Allah berkata kepada umat Israel, pergi ke tanah Kanaan, ke tanah yang penuh susu dan madu, sangat subur. Mereka berada di perbatasan itu untuk masuk tanah Kanaan, dipimpin Yosua. Itulah tempat yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sekarang tempat itu akan menjadi milikmu. Masuklah. Tetapi kamu masuk bukan untuk menerimanya begitu saja, melainkan masuk dan berperang, berjuang melawan musuh yang ada di situ, baru kamu bisa memperolehnya. Jadi sini Alkitab memberikan satu prinsip. Tidak ada apapun yang diberikan kepada kita yang hanya kita terima begitu saja. Kita harus berjuang. Kita harus berjuang dan Allah menjanjikan kemenangan. Ya, kita suruh berjuang, tetapi Allah sudah menjanjikan kemenangan itu, saudara. Maka Yosua mengirim 2 orang pengintai masuk ke kota Yeriko. Dan tidak ada orang yang mau menerima mereka kecuali Rahab. Maka mereka masuk ke dalam rumah Rahab. Ternyata Rahab adalah seorang perempuan yang terjerumus menjadikan pelacur sebagai pekerjaannya. Tetapi imannya adalah iman yang benar, saudara. Di sini kita melihat di kota Yeriko yang rusak itu ternyata ada seorang perempuan yang dianggap moralnya rusak, tetapi justru mempunyai iman yang paling besar, saudara. Sudah Tuhan melihat dari surga, mendapati di kota Yeriko yang seluruhnya sudah rusak itu ada seorang pelacur yang memerlukan keselamatan, saudara. Ini suatu ironi yang besar, saudara. Bahkan suatu paradok. Alkitab sering memaparkan satu ironi untuk menunjukkan anugerah Tuhan begitu besar. Lebih besar daripada kelemahan dan dosa manusia. Bahwa keselamatan itu semata-mata anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan sedikit pun daripada manusia. Maka Alkitab menunjukkan hal itu. Dalam Perjanjian Baru, salah satu orang yang punya iman yang paling besar, justru orang yang tidak disebut namanya, yaitu salah seorang perampok yang disalibkan bersama Yesus. Jelas satu-satunya sebelum para murid yang mengetahui tibanya kerajaan Allah. Penjahat ini mengetahui bahwa kerajaan Allah yang sesungguhnya datangnya dari surga, bukan dari dunia. Murid-murid masih mengatakan, Tuhan ketika mau naik surga, Tuhan kapan kau akan mendirikan kerajaanmu di atas muka bumi ini? Mereka masih punya pikiran kerajaan surga adalah kerajaan dari dunia. Padahal murid-murid 3,5 tahun sudah diajar Tuhan Yesus. Saudara perhatikan ini. Tetapi penjahat ini mengatakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Saudara, Petrus dan Yohanes dan para murid tidak mengerti. Tetapi perampok ini mengerti dulu. Saudara bayangkan, 3,5 tahun dengar khotbahnya Tuhan Yesus. Tapi tidak bisa mengerti. Perampok ini, kita tidak tahu apa sebelumnya dia pernah mendengar khotbah Tuhan Yesus. Tapi kalau melihat kehidupannya sampai dia itu kemudian dihukum salib, itu adalah penjahat besar sekali. Mungkin tidak pernah dengar khotbah Tuhan Yesus. Kapan dia dengar khotbah Tuhan Yesus? Dia dengarnya khotbah singkat. 7 kata di atas kayu salib. Dia dengar khotbah dari seorang yang disalib bersama dengan dia. Ngomong 1, 2, 3. Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sampai sudah genap. Dia dengar khotbahnya cuma 7 kata singkat. Tetapi
Dia punya iman yang benar. Dia umat yang besar, saudara. Bagaimana mungkin bisa percaya orang sama-sama disalib, sama-sama tidak berdaya? Kok bisa menyerahkan hidupnya kepada orang yang sama-sama disalib, dihukum bersama dengan dia? Ini perampok punya iman yang paling besar melampaui para murid. Dia langsung mengerti tentang kerajaan Allah, saudara. Maka Yesus berkata kepada dia hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Betapa bahagia. Ini orang pertama yang bersama dengan Tuhan yang masuk surga, saudara. Orang ini adalah paling mengerti kerajaan Allah. Ini ironis, bukan? Demikian pula Rahab. Dia mengetahui bagaimana Tuhan yang sejati memimpin Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda ajaib, dan Tuhan mengeringkan laut Teberau. Dari mana dia tahu? Ini terjadi sudah 40 tahun yang lalu. Bayangkan, saudara. Jangankan 40 tahun. Tahun lalu aja kita sudah lupa, saudara, ya. Ini terjadi 40 tahun lalu. Ini berarti apa? Rahab memiliki, saudara, menyelidiki sejarah dan meneliti cara Tuhan bekerja memimpin umatnya. Kita punya Alkitab. Kita bisa meneliti sejarah keselamatan. Kita bisa menyelidiki bagaimana cara Tuhan menyelamatkan umatnya. Tetapi kita seringkali tidak membaca. Rahab, dia meneliti itu, saudara. Maka dia bandingkan dengan kepercayaan lama dia. Dengan dewa-dewanya yang disembah oleh orang-orang sekotanya, disembah oleh puaknya, oleh kaumnya. Dengan dia bandingkan dengan Tuhan orang Israel. Akhirnya dia bersimpulan, Tuhan orang Israel adalah Tuhan yang sejati, sedangkan Tuhannya adalah Tuhan yang palsu. Rahab tahu, dia tinggal dalam kota yang akan binasa. Dan dia sadar, sebagai pelacur yang berdosa juga akan binasa bersama-sama dengan kaumnya, bersama-sama dengan orang sekotanya. Maka dia berharap dia diselamatkan. Dia mau iman yang sejati dari Tuhan. Dia tidak mau ikut binasa bersama-sama dengan orang-orang sekotanya. Saya percaya saudara di sini tidak ada yang mau binasa bersama orang-orang sekota yang sama-sama terus-menerus bangga dengan dosa-dosa, kebohongan dan dustanya, saudara. Saudara, kedua pengintai itu dipimpin Tuhan ke tempat Rahab. Penduduk kota melihat dua pengintai masuk ke kotanya dan masuk ke rumah Rahab. Mereka datang, mereka geledah rumah Rahab. Tetapi Rahab berbohong dan menyembunyikan kedua pengintai itu. Seandainya dia tidak berbohong, saudara, maka mungkin dua pengintai itu akan ditangkap dan akan dibunuh. Tapi kalau Rahab bohong, dua utusan ini diselamatkan. Jadi bolehkah bohong, saudara? Bolehkah bohong, saudara, kalau demikian? Saya tidak mengatakan boleh bohong. Tetapi saya katakan ada situasi yang tidak mungkin untuk tidak berbohong. Rahab melakukan ini karena imannya yang meyakini bahwa Allah Israel adalah Allah yang sejati dan demi menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah. Dia tahu kota Yeriko dengan berdosanya akan dihukum Tuhan, akan dimusnahkan Tuhan karena dosa-dosa penduduk kota itu. Dan ia tidak mau ikut binasa bersamanya. Setelah mereka tidak menemukan kedua pengintai itu, lalu mereka pergi. Kemudian Rahab mengeluarkan kedua orang pengintai itu dan memberitahu mereka jalan untuk lari. Sehingga kedua pengintai itu bisa kembali kepada Yosua yang diutus Tuhan untuk mengutus para pengintai itu dan melaporkan keadaan kota Yeriko itu. Jadi saudara, berbohongnya Rahab di sini berbeda dengan hukum ke-9, jangan berbohong yang mencelakakan orang lain. Tetapi di sini justru berbohong yang menyelamatkan nyawa. Sekali lagi, jadi bohong itu boleh atau tidak, saudara? Sekali lagi kan, ya sekali lagi sesungguhnya ini bukan perkara boleh atau tidak boleh bohong, bukan itu. Tetapi ada situasi di mana manusia berada, saudara, dalam posisi tidak mungkin untuk tidak berbohong. Manusia yang lemah, manusia yang berada di bawah tekanan yang kuat, yang di bawah ancaman pembunuhan, pada saat itu mulutnya tidak memiliki keberanian, tidak ada kerohanian yang cukup untuk mengatakan yang jujur. Bagi Rahab, lebih mudah mana mengatakan, ini loh tempat persembunyian yang kalian cari, silahkan tangkap. Kalau dia mengatakan itu, dia apa? Dia akan aman, dia akan lepas beban, lepas tanggung jawab. Betul kan, saudara? Tetapi kalau dia sembunyikan, deg, kalau ketahuan gimana? Nanti saya juga ikut ditangkap, dihukum. Begitu. Ya, saudara. Tetapi dia pilih itu, saudara. Tetapi demi jiwanya yang percaya kepada Allah Israel adalah yang sejati, dan keyakinannya bahwa dua pengintai itu tidak bersalah dan tidak pantas untuk dibunuh, maka dia tidak bisa
tidak berbohong. Dia tidak dapat berkata sesungguhnya, karena hal itu dapat mematikan kedua pengintai itu. Dan setelah itu, kalau andai kata itu jadi, dia tidak bisa hidup tenang lagi. Dia akan hidup dengan rasa bersalah kepada Tuhan. Karena membiarkan orang yang tidak bersalah utusan Tuhan itu dibantai, saudara. Namun demikian, saya mau katakan, kita ingat, meskipun seandainya Rahab tidak berbohong, bisakah Tuhan menyelamatkan kedua pengintai itu? Bisa, Tuhan bisa menyelamatkan kedua pengintai itu kalau Tuhan menghendakinya. Karena Tuhan ada banyak cara, saudara. Tetapi kenapa Rahab bohong? Bukan karena Tuhan menggerakkannya untuk berbohong, tetapi dia berbohong karena kerohanian dia tidak bisa lebih daripada itu. Dia tidak bisa melakukan apapun kecuali berbohong untuk menyelamatkan. Di sini kita melihat kelemahan manusia, saudara. Tetapi Tuhan pasti mengerti akan kelemahan manusia. Namun kita tidak boleh mengatakan, demi Tuhan kita boleh bohong. Tidak boleh bohong, tetap tidak boleh bohong. Memang ada saat-saat tertentu di mana kita tidak bisa tidak berbohong. Tidak ada jalan lain, tidak ada kekuatan, terlalu lemah. Dan motivasi kita adalah sungguh-sungguh untuk menolong orang lain. Dalam situasi demikian, Tuhan pasti mengerti. Tuhan pasti paham, saudara. Tetapi tetaplah minta pengampunan Tuhan untuk kebohongan itu. Bagaimanapun juga bohong adalah dosa yang mesti kita mintakan pengampunan dari Tuhan. Tetapi kita tidak boleh sudah mengatakan, karena untuk menolong orang lain, maka kalau saya berbohong, maka saya tidak berdosa. Tidak, saudara. Berbohong adalah tetap salah. Salah adalah salah. Dan benar adalah benar. Oleh sebab itu yang menolong kita adalah doa Bapa kami. Doa yang sangat luar biasa yang diajari Tuhan Yesus. Tuhan mengerti, saudara, pergumulan kita. Tuhan mengerti kelemahan kita. Dalam doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan membawa kami masuk ke dalam situasi yang dilematis, situasi di mana kami tidak bisa tidak berbohong. Saudara boleh berdoa demikian, saudara. Untuk Tuhan tidak membawa kita dalam pencobaan, dalam ujian itu, sehingga kita dalam situasi posisi di mana kita tidak bisa tidak berbohong. Maukah saudara berdoa seperti itu? Maka saudara menjaga mulut saudara untuk tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Saudara, karena sesungguhnya banyak dosa yang kita akui, tapi jarang yang mau mengakui dosa kebohongan. Kenapa? Karena sudah terlalu biasa. Sehari mungkin kita makan 3 kali, sehari mungkin lebih banyak kita berbohong daripada kita berdosa. Sehingga kita anggap biasa, kita tidak pernah mengaku dosa. Tapi ingat, hanya dosa-dosa yang diakui saja yang akan diampuni Tuhan. Dosa yang tidak diakui tidak akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tetap engkau akan dihakimi kalau engkau tidak mengakui dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari jauhkan dosa berdusta, dosa berbohong itu dari bibir mulut kita. Walaupun nampaknya itu menjadi pertolongan yang ekspres, pertolongan cepat saat itu, tetapi akan menumpuk yang akan mengakibatkan penghakiman daripada Tuhan. Saudara. Mari kita baca sekali lagi Ulangan 20 ayat 16. Saudara. Ulangan 20 ayat 16. 1-3. Jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau. Hari ini kami disadarkan bahwa betapa seriusnya dosa, kebohongan, dusta itu. Sampai Tuhan sendiri memasukkan dalam daftar 10 hukum. Dosa-dosa yang utama. Oh Tuhan, ampuni kami. Bahkan kami tidak bisa menghitung berapa banyak dosa kebohongan yang kami lakukan sejak kami masih kanak-kanak. Ya Tuhan, kami menjadi murid daripada iblis. Iblis dengan kata-kata bohong menipu akan Hawa, dan kami semuanya keturunan Adam Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan ampuni kami. Kami mau menjadi murid kebenaran. Yesus Kristus adalah sang kebenaran. Oleh sebab itu jauhkan bibir mulut kami, lidah kami daripada kata-kata sia-sia, kata-kata kebohongan. Tapi tolong untuk kami boleh berkata jujur. Dan Tuhan tahu kelemahan kami. Ajar kami Tuhan. Jangan membawa kami dalam pencobaan, dalam situasi yang sulit dilematis sehingga kami tidak bisa tidak berbohong. Lepaskan kami dari situasi yang seperti itu, ya Tuhan. Tolonglah jemaat-Mu Tuhan, agar supaya tiap keluarga mereka menjaga akan perkataan mereka dengan penuh kejujuran, dengan kebenaran dan ketulusan, sehingga damai-Mu sebagaimana janji-Mu Engkau berikan kepada keluarga, kepada komunitas yang berkata kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita akan